Pagi kupandang wajahnya, siang kulihat rupanya, malam kukenal suaranya. Aku lihat Yesus di hidupku dan di hidupmu. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali dibangunkan oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan berdasarkan kisah nyata yang pernah terjadi di daerah Jepang, lebih tepatnya di kota Shibuya. Seorang profesor bernama Eisaburo Uno tinggal di kota Shibuya, Jepang. Dia tinggal bersama dengan seekor anjingnya yang bernama Hachiko. Kedekatan mereka sudah berlangsung lama, sehingga kemanapun tuannya pergi, Hachiko selalu menemani. Setiap pagi, Profesor Uno berangkat ke stasiun kereta api, dan Hachiko menunggu di sana sampai sore hari tiba, ketika profesor ini pulang dari mengajar. Selama 18 tahun kegiatan ini berlangsung, dan satu pagi, profesor berangkat untuk mengajar di kampusnya. Hachiko seperti biasa menemani sampai di stasiun. Tanpa diketahui oleh Hachiko, hari itu Profesor Uno terkena serangan jantung saat ia mengajar. Pertolongan diberikan, tetapi Tuhan berkehendak lain. Profesor Uno meninggal dunia. Sore pun tiba, Hachiko melihat setiap penumpang kereta yang turun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada satupun orang yang namanya Profesor Uno turun dari kereta. Sore berubah menjadi malam, tetapi tuannya belum kelihatan turun dari kereta. Hachiko tidak berpindah tempat, apalagi pulang ke rumah. Dengan setia, dia tetap menunggu tuannya pulang. Hari demi hari dilaluinya dengan menunggu. Dia melihat setiap penumpang yang turun. Dia tidak melihat Profesor Uno. Dia menunggu, melihat, duduk kembali. Dia berdiri ketika kereta datang. Sampai penumpang terakhir turun, tidak ada tuannya. Makanan diberikan kepada Hachiko oleh orang-orang yang berbelas kasihan. Saudara tahu berapa lama Hachiko menunggu tuannya datang? Hachiko menunggu selama 9 tahun. Dia tidak pernah beranjak dari tempatnya. Dan orang-orang Jepang membuat sebuah patung anjing dengan ukuran besar di dekat stasiun Shibuya. Mengapa mereka membuat patung ini, Bapak Ibu? Hachiko ditemukan meninggal, mati di satu pagi hari oleh karena kesetiaannya kepada tuannya. Dan ketika patung anjing itu dibuat di dekat stasiun Shibuya, dibuatlah sebuah taman yang indah. Dan taman itu jadikan tempat yang memberikan inspirasi agar manusia tetap memegang kesetiaan di antara sesama mereka. Satu cerita yang menginspire ya Bapak Ibu. Kisah yang membuat kita belajar dari seekor anjing. Pelajaran apa yang kita ambil pada pagi hari ini? Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi yang setia, siapakah yang menemukannya? Mari kita belajar dari Matius pasal 25 ayat 1-13. Ada dua kelompok manusia di atas muka bumi yang menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Perumpamaan itu menyebut nama kedua kelompok itu. Yang pertama gadis yang bijaksana, yang kedua gadis yang bodoh. Saudara, saya membaca ada satu buku yang bernama atau berjudul Perumpamaan Tuhan Yesus. Di halaman 406-408, buku itu mencatatkan gadis-gadis itu melambangkan kesucian atau iman yang murni. Kedua kelompok ini sama-sama menunggu kedatangan mempelai. Bijaksana melambangkan orang-orang yang dengan tuntunan Roh Kudus membaca Alkitab sebagai minyak yang mengisi lampu hidup mereka.
sehingga mereka mengetahui bagaimana menghidupkan keselamatan yang sudah diterima dan menanti kedatangan mempelai. Sementara bodoh melambangkan orang-orang yang pura-pura menantikan kedatangan mempelai, tetapi sebenarnya masa bodoh, bahkan menolak keselamatan yang Yesus berikan di Bukit Golgota. Injil, yaitu Kristus, tidak pernah hidup dalam diri mereka, dan tidak ada yang dapat mereka tampilkan kepada dunia. Karena mereka tidak pernah mempunyai minyak, mereka tidak pernah menjadikan Alkitab, firman Tuhan, sebagai pedoman hidup mereka. Mereka bukan mengandalkan Tuhan, melainkan mengandalkan diri. Saya pun membaca ada satu buku, Bapak Ibu, yang namanya Maranatha. Halaman 54 menuliskan, Yesus mengharapkan kesetiaan itu diimplementasikan dengan nyata sebagai bukti dan bukan hanya sekedar pengakuan di bibir. Kesetiaan bukan sekedar jargon atau sebutan-sebutan yang diulang-ulang tanpa makna. Hidup ini harus menjadi terang dan orang dunia harus jelas melihat karena minyak kita adalah Alkitab. Itu sudah menjadi darah daging dalam hidup kita. Kita harus menjadi pelaku firman dan bukan hanya sekedar retorika saja. Bapak Ibu, setialah kepada Tuhan, nyatakan kesetiaan itu dengan perilaku yang nyata. Selamat pagi, Tuhan memberkati.